pada minggu yang lalu bahwa kita pengajian tanggal 11 membahas tentang nisfu Sya'ban. Karena insya Allah malam Jumat kita mengadakan acara nisfu Sya'ban. Dan tanggal 18 insya Allah kita bahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan sekaligus penutupan. Tapi beberapa hari yang lalu saya terima WA, katanya ada pengajian kalau bisa ngisi masalah. Ya kalau gitu saya berarti orang libur. Iya, enggak, kebetulan kalau Ramadan saya pengen, ya karena bulannya bulan Allah gitu ya, saya pengen konsentrasi. Jadi saya mengeluarkan ilmu itu cuma di kultum saja Ramadan. Untuk siangnya kita pengen ngatamin Quran, kita pengen zikir, malamnya kita pengen pacaran sama Allah gitu. Siangnya kan bayar tidur kalau pagi gitu. Jadi saya pengen bulan puasa fokus gitu ya, karena saya merasa orang yang subhanallah dosa saya banyak. Kita kan nggak tahu apa Ramadan tahun ini kita yang terakhir, kita nggak tahu. Jadi harap dimaklum Buyang dan ibu yang lain, kalau tanggal 18 sudah libur. Jadi tinggal 10 hari nunggu Ramadan. Ya, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Kita diberikan keberkahan pada bulan Ramadan. Kita diberikan panjang umur, diberikan sehat badan supaya ibadah kita lebih meningkat pada bulan Ramadan. Ya kalau kita malas-malas dikit, ya Allahumma paksain. Karena nggak ada yang tahu apa kita ketemu lagi sama Ramadan tahun akan datang, kita nggak tahu. Itu rahasia Allah. Jadi ya pengen apa ya, pengen kayak orang-orang gitu ya. Jangan dah kayak Imam Syafi'i mah yang bulan Ramadan ngahatamin Quran 60 kali. Sehari 2 kali hatam. Kita mau begitu banget mah orang kali ya. Sekali 2 kali punya ilok. Kalau kata orang Betawi punya lokan. Kalau bisa. Karena bulannya bulan mahal. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Saya mohon maaf, bukan saya lagi bangga, bukan saya lagi pengen dipuji, dari enggak. Jadi tanggal 18 kita hadiah puji tawasulan, kita bahas Ramadan, kita tawakufan. Nanti habis lebaran panjang umur sehat badan, WA saya lagi kapan mulai lagi ngaji. Insya Allah kita bertemu dengan Ramadan dan Idul Fitri, kita ketemu sama keluarga kita, mudah-mudahan dan Allah panjangkan umur kita sampai akhir hayat kita, Allah ridho kepada kita, dan juga Allah matikan kita dalam husnul khotimah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus sholat sab'ata asyara. Bermula rukun sholat itu ada 17. Kemarin sudah katakan ada yang ngomong 14, ada yang 13. Benar semua, nggak ada yang salah. Yang nggak benar yang sembayangnya nggak pakai rukun, sholatnya nggak pakai rukun. Ya. Berniat dalam hati. Kemarin kan udah saya kasih tahu ya caranya. Kalau niat dalam hati pada saat sholat, niatnya di mana? Pada saat wudhu, niatnya di mana? Pada saat mandi hadas besar, niatnya di mana? Udah kan? Udah kasih tahu ya. Nah, yang kedua takbiratul ihram. Saya diri aja, saya duduk aja seolah-olah saya diri. Ya. Jadi Allah takbiratul ihram. Sini. Pak Ustadz ada yang bilang begini. Benar.
Pak Ustadz ada yang begini. Nah, ada yang salah yang nggak sholat. Perempuan laki sama aja Pak. Ya kalau perempuan jangan begini, tadi bang mana? Ini untuk laki-laki ya, untuk laki-laki. Saya kajinya perempuan ya, saya lupa. Kalau perempuan agak di sini. Karena ada aurat yang di sini. Ya. Berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu. Kalau sholat sunnah mah kita duduk juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita bisa diri mah, ya kan kita duduk malu sama Allah, maksudnya bukan Allah manusia. Kalau sama Allah, ntar kata Allah gini, lu pengen buru-buru pengen duduk sholat, gitu. Ntar belum waktunya disuruh duduk sholatnya. Darurat. Kalau darurat untuk perempuan, untuk yang masih sehat, ayo sholat berdiri betul. Berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu. Sholat sunat boleh duduk. Kemarin kan cara duduk kita tahu ya. Cara duduk di kursi, cara duduk di bawah, cara berbaring, cara telentang. Udah saya ngaji kemarin kan? Udah ngaji semua kan kemarin? Nah, bagian ya. Ya lo kan gulingan lagi nih saya. Tanya mau nyalain ya. Ada di videonya lah. Ada videonya. Ada di. Biasanya gulingan lagi sih. Tapi malu hati juga saya. Ini katanya ada ustadz baru ngajar gulingan, yang lain lagi gulingan. Ya habis kalau emang pikir kalau nggak dipraktekin kan nggak bisa, susah. Yang keempat, wa qiraatul Fatihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, membaca suratul Fatihah. Fatihah itu hukumnya wajib. Ada 7 ayat berikut bismillah. Pak Ustaz, ada yang nggak pakai bismillah? No problem. Nanti nggak apa-apa. Dia 7 ayatnya mana? Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia 7-nya di sana. Kalau kita 7-nya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama kan? Jadi ada imam. Kalau Imam Syafi'i yang kita kaji, bismillah itu harus zahar. Ada yang kata imam lain, bismillah itu sir. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahnya sir. Ada kata imam satu lagi nggak pakai bismillah. Bismillah bukan bagian daripada surah. Langsung saja Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salah nggak? Enggak. Semuanya benar. Semuanya ada dasarnya. Jangan menyalahkan ibadah orang lain. Belum tentu ibadah kita paling sempurna di mata Allah. Ya. Jadi mau pakai bismillah, mau kagak, nggak ada urusan. Tapi Fatihahnya wajib dibaca. Imam apapun semua mewajibkan bacaan suratul Fatihah di dalam sholat. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kata Rasulullah dalam hadisnya, tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Tapi kalau kata orang Muhammadiyah, kalau makmum itu nggak wajib baca surat Al-Fatihah.
Kalau pada surat jahar. Karena apa? Pada saat imam baca surat Fatihah, udah pasti makmum ngikutin. Apa salah? Ya, mereka ada dasarnya. Tapi pada saat sholat sir, tetap baca Fatihah karena bacanya masing-masing. Ya, itu baca masing-masing. Jadi kita mah yang pakai Syafi'iyah baca Fatihah dari Bismillah. Walaupun sholat zahar, tetap kita baca surat Fatihah setelah imam membaca surat Fatihah. Sini Bu. Sini Bu. Ada satu hadis lagi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Man sholla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an. Barang siapa yang sholat tidak membaca padanya ummul Qur'an, yaitu suratul Fatihah. Surat Fatihah itu ada yang mengatakan hurufnya ada 114. Ada yang mengatakan hurufnya ada 139. Sama. Ya. Fahiyya khidajun, maka kurang rukun sholatnya. Fahiyya khidajun salasan. Faqila li Abi Hurairah, maka kurang rukun sholatnya. Beliau mengulangi hingga 3 kali. Lalu Abu Hurairah ditanya orang, inna nakunu wara'al imam faqala iqra' biha fi nafsik. Kami ini berada di belakang imam. Jawab Abu Hurairah, bacalah surat Al-Fatihah dalam hatimu. Jadi itu yang kata orang Muhammadiyah tadi, baca Fatihah. Baca Fatihah dalam hati sambil ngikutin imam. Ini dasarnya. Tapi kalau kita mah, karena Fatihah itu rukun qauli, kudu diucapin. Nggak boleh baca Fatihah di dalam hati. Ya, harus ngucap kalau kita. Al-khamis, yang kelima, ar-ruku'. Ruku'. Warning lagi saya. Ruku ini ada di tumit. Nggak usah begini. Jangan begini juga. Katanya harus rata. Ini. Tapi kalau orang yang bongkok gimana? Kan nggak bisa rata. Ya kan? Jangan memaksakan. Pokoknya yang penting ini ada di sini. Bertumpuk selesai. Mau rata mau kagak asal jangan dengeng di pala. Ya, ini pala tertuju ke tempat sujud. Tapi dia enggak begini. Ya, begini saja. Ini kan ada yang kayak begini. Ada sampai di sini. Ada yang sampai di sini doang. Kecuali sakit di sini nggak apa-apa. Kalau yang sehat mah ini nih lutut hampir tembus. Ya. As-sadis at-tuma'ninatu fihi. Yang keenam, tuma'ninah, diam sebentar dalam ruku. Jadi enggak begini. Enggak diam namanya. Harus tuma'ninah, diam. Sekedar baca subhanallah, subhana rabbiyal azim itu sunnah dibaca, boleh enggak juga enggak apa-apa. Bacaan mah ya cuman apa mbok iya diem baik kan. Ya kan, dia bacanya udah ada, ngapain mau dibaca. Sunnahnya 3 kali, ya kalau mau baca sekali juga subhanarabbiyal azim wa bihamdihi. Yang penting kita sudah diam di dalam ruku. Ya. As-sabi al-i'tidal.
Kalau takbir usahakan sampai ya Bu, jangan begini doang. Pernah ada orang? Cuma yang kayak main-mainan gitu. Iya. Sampai ke telinga ya Pak Ustadz. Iya, ini di sini boleh, sini boleh. Asal jangan di sini. Enggak ada tuntunannya. Diam sebentar. Jadi jangan basah. Karena belum iktidal. Iktidal ini bangun dari ruku. Saya pakai yang 13 saja, saya nggak pakai 17 karena ini ada tumanina saya nggak sebut. Lalu sujud 2 kali, tahu dah. Anggota sujud 7 tuh. Jadi kalau perempuan 2 jari dari alis, laki-laki bisa 3 bisa 4, bagaimana kepalanya berjenong sama borak. Ya, yang penting ini sampai ke tempat sujud. 2, 3. Ini tidak boleh terhalang oleh mukena. Harus sampai ke sejadah. Ya. Saya juga kalau pakai sorban Jatuh. bukan jatuh. Kalau jatuh nggak apa-apa. Sorban nyangkut di badan, sebelah nyangkut, sebelah ketindian, nggak sah sujud saya. Tapi kalau dia jatuh, kita jadiin sejadah aja udah, kita jangan pungut. Asal dia jatuh, dia kena tangan. Ini orang larang sebenarnya ngaji. Iya. Dia jatuh sebagian, nggak sah sujud kita. Dia jatuh semua, jangan dipungut, jadiin sejadah. Jangan udah begini, ini diambil lagi, nggak boleh. Kalau mau dia jatuh jadi sejadah sekalian, jangan dipungut lagi. Kalau dia jatuh sebagian ini nggak boleh, harus kena tempat sujud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan pada saat sujud, Masya Allah, saya belakangin, maaf ya. Ini harus menghadap kiblat. Enggak, Bu, saya nggak mau sujud. Tenang aja sini. Enggak. Ini ujung-ujung kaki harus menghadap kiblat. Jangan begini. Begini. Ibu yang di belakang ini begini. Bagian hatu ke saya layanin. Pada saat sujud begini Bu ya. Nih. Pada saat sujud. Ya. Maaf Ibu ya. Saya nggak tahu nggak ada orang. Astagfirullah itu saya rekenkan. Maafin saya Bu. Sujud 2 kali, ya. Udah tau lah. Duduk antara 2 sujud. Habis sujud langsung begini. Cuma sekedar baca subhanallah. Nggak apa-apa. Tapi sunnahnya memang itulah inti daripada sholat. Allah bacanya apa? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'wani. Ada 7 kata, 7 ucapan yang kau ucapan. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'wani. 8 doa kita yang ada di sini. Makanya kalau duduk antara 2 sujud jangan cepet-cepet. Ini doa, karena sholat itu doa. Semua sholat itu doa. Ini doa kita 8 di sini. Dan itu dibutuhkan dalam kehidupan dan kematian kita dalam 8 ucapan tadi itu. Ya. Duduk antara 2 sujud. Lalu membaca tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal gimana? Tasyahud awal itu sunnah. Sunnah hayat. Sunnah apa? Makanya ada orang sholat ketinggalan sama imam kan, udah pada 1 rakaat, imam udah rakaat 3, berarti kita nggak
nggak tahiyat awal kan? Ya boleh. Karena tahiyat awal mah sunnah. Yang wajib tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Nah, duduk ketika tasyahud akhir itu pun rukun. Nggak boleh duduk tasyahud begini. Harus duduknya begini. Ini diselempangin sono. Ya. Duduk tasyahud akhir. Ya. Boleh nanya nggak? Ya boleh. Nah, dari duduk itu kan dari sujud gini harus begini dulu apa dari sujud gini langsung berdiri? Jadi harus begini dulu baru berdiri. Itu Katanya harus cuma. itu sunat abad. Jadi kalau rakaat yang pertama sudah selesai sujud Berdiri, duduk dulu baru bangun. Kan ada yang langsung begini langsung berdiri kan? Itu sunat abad, jadi boleh dikerjakan boleh tidak. Kalau saya nggak pakai. Kalau saya nggak pakai, saya langsung Allah. Saya nggak pakai sujud, nggak pakai duduk lagi. Tapi ibu mau duduk dulu, monggo silahkan. Itu surat abad, mau dipakai boleh, nggak boleh. Iya, pernah baca sih. Yang kedua, Ustaz, kan kalau sholat itu kan kalau ini batal ya, bergerak itu batal ya kan. Sering tuh mau kena tuh kita mau sujud mau kena ikutan Terbang. begini. Nah kita harus Kita, begini dulu gimana tuh? Yang batal kemarin saya udah bahas ya. Iya, Gerakan besar. Itu gerakan besar dan lebih dari 3 kali. Kan kalau nganu mau kena cuma sekali. Oh ya boleh. Oh ya udah kalau. Ya, Kalau sering- begini, Itu nggak boleh. Jadi ya sementara kan ini nggak boleh. Iya. Oh ya udah. nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Yang nggak boleh lebih dari 3 kali dan gerakan besar. Kalau gerakan kecil boleh berkali-kali. Kalau menguap sebaiknya ditutup gini apa? Gimana tuh? Kalau tutup. Karena perintah Rasul kalau menguap itu kan dari setan. Rasulullah seumur hidup nggak pernah nguap, kita doang yang nguap mulu. Sholatkan. Jadi kalau bisa nguap itu pakai tangan kiri. Tutupnya. oh nggak apa-apa ya. Oh, ya. Setiap nguap setan itu masuk. Iya. Mau? Ya tutupin. Nutupinya sunahnya pakai tangan Kiri. kiri. Oh. Ya. Kalau saya sering gini. Jangan Ditutup. Kalau kata saya bilang setengah niat loh gitu. Kalau tahajud kan apa Oh, banyak gitu. nguap. Iya, nggak apa-apa. Abang nguap aja gini. Nah. Oh. Oh. Kan berarti kan 3 kali nggak boleh lebih dari 3 kali kan ya? Hah? Ya kan nguap mulu ya nggak boleh lebih dari 3 kali kan 100 kali juga boleh satu kan? gerakan satu rukun. Ya kalau gerakan kan gini. Oh, Gini. Nguap lagi. nguap lagi. Kan udah berhenti. Hmm. Mau 100 kali juga. Loh, ini mulut jadi Yang nggak boleh mah. Oh, nggak boleh berturut-turut gerakannya. Kalau gerakannya tumanina nggak apa-apa. Kan tumanina. Apa iya habis itu mau mati orang? Apa sakaratul maut? Ya. Iya. Kalau nguap standar mah biasanya ada jeda 5 menit. Oh. Kalau ada jeda mah nggak apa-apa. Oh, jeda jadi ya. Ada jeda. Jedanya itu ya. Ya. Iya, makasih Baik, Pak baik, Ustaz. baik. Lalu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sewaktu tasyahud akhir itu wajib, rukun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala, ada yang Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ada yang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Benar dua-duanya, nggak ada yang salah. Iya. Kalau Adi Hidayat bilang nggak pakai Sayyidina, Sayyidina. karena dia orang Muhammadiyah. Iya. Kita yang NU pakai Sayyidina. Nggak apa-apa. Saya bilang kembali lagi, yang salah yang kagak. Yang nggak salah.
Jadi kalau udah tahu begini kan ilmunya nggak gampang nyalain orang, Iya. ya kan? Gitu. Gampang nyalain orang. Nah itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sampai di situ aja udah sah. Nggak pakai wa ala ali Ibrahim wa barik ala barak ta'ala Ibrahim wa ala ali fil alamin. Nggak apa-apa. Seperti sholat tarawih kita kan nggak sampai fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Satu dah. Sudah baca sholawat kan? Rukunnya adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Ini di atas aja nih. Geser. Sini aja di atas. Oma Sri mau di atas. Oma sini. Oma Sri mau di atas, Oma Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare? Oh, orang Palembang ya piye kabar? Tahu Bapak ini. Oma Sri di atas aja. Silakan. Hah? Enggak apa-apa. Emang majlis taklim kita mah kayak majlis taklim pertama Rasulullah nyebarin agama. Ini nih. Fil. Sini sayang. Sini ada nih. Nih. Mau di atas boleh. Di atas aja. Di atas aja nih. Iya. Jadi balik lagi nih. Tasyahud akhir dari mulai at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Terus assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu anna la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu namanya bacaan tasyahud. Sampai segitu. Sampai situ. Nah, tadi yang wajib rukunnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai situ. Mau pakai kama sholli ta'ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad sedang kama barak ta'ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Boleh. Mau pakai Allah sallallahu alaihi wasallam doang boleh. Tasyahud akhir. Kalau tidak ada sholawat dalam tasyahud akhir, maka sholatnya tidak sah karena rukunnya kurang. Ya. Yang ke-16, membaca salam yang pertama ke kanan. Salam assalamualaikum masih menghadap kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi. Balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Balik lagi, baru usap mukanya. Ada orang yang nggak pengen usap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka beranggapan apa? Musab muka gue di rumah Rasulullah katanya masjidnya orang di Ubin. Banyak pasir jadi musab muka. Kita mah yang namanya kullu ma usiro anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw qalin aw takririn. Yang namanya sunnah Nabi mah pekerjaan, perbuatan, amal, pembicaraan, omongan, takrir Nabi itu sunnah. Jadi emang Nabi musab muka, orang ada debu gak usap baik. Kali debu mah ada, kali ada rambut nempel, kali ada apa usap baik. Niatnya ngikutin sunnah Rasul. Insya Allah dengan musab muka juga dapat pahala. Ya, yang nggak musab salah? Enggak. Lagi-lagi yang salah mah yang orang sembahyang. Itu aja. Jadi simpel sama saya mah, gampang. Orang ngomong gini-gini, lu sembahyang kagak? Percuma kagak sembahyang. Lu sembahyang ngapain ngeributin sama orang? Kita kan sholat assalamualaikum warahmatullahi. Memberi rahmat kasih sayang kepada sesama. Ngapain musuhin orang? Ngapain benci sama orang? Ngapain degil sama orang? Apa gunanya sembahyang 17 rakaat tiap hari semalam? Kalau masih sama orang, masih dengki, masih iri hati, masih suka ngomongin orang, masih benci sama orang, masih degil sama orang, masih suka nilai-nilai amal ibadah orang. Belum tentu amal kita paling baik. Udah kita merasa diri paling bodoh, paling banyak dosa, paling malas beramal. Hingga meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah.
Tenang ya. Tenang, selesai sudah. Jadi nggak banyak ngomong-ngomong orang. Orang ngomong gini, memang tidak ada manusia yang sempurna. Kalau kita nyari manusia yang sempurna, insya Allah saya yakin ibu nggak bakal punya teman, nggak bakal punya tetangga. Karena nggak ada orang yang sempurna. Nah, ketika mulai membaca Assalamualaikum, harus masih menghadap kiblat. Kecuali ketika membaca akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sunnah sambil berpaling dengan mukanya ke kanan dan salam kedua ke kiri serta berniat membatalkan sholat. Nah sekarang bagaimana kalau lagi sembahyang? Ada yang manggilin. Kuatin bacaan kita walaupun dalam sholat sir. Kalau sholat fardu ibu kita manggilin, kuatin bacaan. Tapi kalau kita sholat sunat ibu manggilin, batalin sholat. Sunat ya. Kalau sholat sunat. Sunat ya. Kalau sholat sunat, batalin sholat. Labaik ibu, labaik ayah, batalin. Termasuk suami juga. Lalu kalau orang Suami. Kalau paket Hah? Ustaz. Paket. Kalau pakai Allahu Akbar. Mau kencengin aja. Kencengin aja nih. Biarin denger. Oh, lagi